apa itu katekese? Mungkin beberapa dari kalian berpikir, aduh ini pasti pembahasan berat. Tapi tenang, hari ini kita bakal bahas dengan santai dan mudah dipahami. Jadi, apa sih katekese itu? Nah, kalau kita lihat secara etimologis, kata katekese berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu katekein, kata kerja, dan katekesis yang berarti kata benda. Kata ini memiliki akar kata kat yang berarti keluar dan eko yang berarti bergema atau bergaung. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, katekese diartikan sebagai pengajaran agama. Namun, katekese bukan sekedar pengajaran biasa, melainkan sebuah proses yang terus berlanjut, layaknya gema yang tetap terdengar jauh setelah pertama kali diperdengarkan. Artinya, kita tidak hanya menerima ajaran ini, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa katekese ini bermula dari pengajaran Yesus sendiri? Yesus adalah guru pertama yang mengajarkan kita tentang iman. Tapi, mengapa Yesus mengajar? Yesus mengajar karena dia adalah seorang guru yang membawa kebenaran, seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 7 ayat 28-29. Dalam perikop ini dijelaskan bahwa orang banyak terheran-heran mendengar pengajaran Yesus yang penuh kuasa dan berbeda dari para ahli Taurat. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus tidak hanya mengajar pada zamannya, tetapi pengajarannya terus dilanjutkan oleh para rasul. Mereka diutus untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia, sebagaimana diceritakan dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42. Ayat ini menggambarkan bagaimana para rasul terus mengajarkan iman, baik di tempat umum maupun di rumah-rumah, dengan satu pesan utama, Yesus adalah Mesias. Dan ini sesuai dengan perintah Yesus. Di Matius bab 28 ayat 19-20 Yesus bilang, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Jadi teman-teman, pengajaran katekese tidak berhenti pada zaman para rasul saja. Setelah mereka, tugas ini dilanjutkan oleh hierarki gereja Katolik yang terdiri dari paus, para uskup, imam atau pastor, diakon, biarawan, biarawati, dan juga katekis atau kaum awam. Nah, mengapa hierarki gereja harus meneruskan tugas penting ini? Jawabannya ada dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 776 yang menyatakan bahwa pastor paroki bertanggung jawab untuk membina katekese, tidak hanya bagi anak-anak tetapi juga orang dewasa dan remaja. Tugas ini bukan hanya milik para klerus, melainkan tanggung jawab bersama. Sebagai umat awam, kita juga dipanggil untuk terlibat dalam pewartaan iman, baik dalam keluarga maupun komunitas. Nah, katekese bukan sekedar pengajaran biasa, tetapi suatu proses yang menentukan kita semakin dekat dengan Kristus, dengan tujuan utama keselamatan umat beriman. Mari teman-teman Katolik, kita terus belajar lebih dalam tentang ajaran gereja Katolik agar semakin mengenal, mengasihi, dan mengikuti Kristus. Semakin kita memahami iman kita, semakin kita mampu menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, sekarang udah paham kan apa itu katekese?
Ini bukan sekedar belajar doktrin, tetapi tentang perjalanan iman kita. Jadi, yuk ikut katekese dengan semangat, karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin hidup kita penuh makna. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa.